Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika pada fluida statis, yaitu tentang pengertian viskositas, teorema Stokes, dan kecepatan terminal. Untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan viskositas, kita perhatikan dua aliran fluida seperti air dan madu yang ditunjukkan. Nampak bahwa aliran air lebih cepat daripada aliran madu. Jadi madu lebih lambat alirannya dibandingkan dengan aliran air. Mengapa demikian? Atau mengapa madu mengalir lebih lambat daripada aliran air? Karena viskositas madu lebih besar dari viskositas air. Apa yang dimaksudkan dengan viskositas? Viskositas merupakan gesekan dalam fluida sejati. Besarnya viskositas menyatakan kekentalan dari fluida. Gambar menunjukkan suatu fluida yang mengalir dalam suatu tabung jika dilihat dari samping atau dilihat dari penampangnya. Fluida digambarkan sebagai lapisan-lapisan yang bergerak. Kecepatan terkecilnya, yaitu sama dengan 0, dimiliki oleh lapisan yang bersentuhan dengan dinding. Jadi V sama dengan 0 ketika lapisan bersentuhan dengan dinding. Sedangkan kecepatan terbesarnya atau kecepatan maksimum itu di lapisan tengah. Gerakan fluida ini berbentuk laminer, yaitu kecepatan lapisan paralel meningkat secara seragam dan terus-menerus dengan jarak dari permukaan tetap ke permukaan yang bebas cairan. Ketika lapisan-lapisan ini bergerak, mereka bergesekan satu sama lain. Gesekan antara lapisan ini dinamakan viskositas. Gesekan atau viskositas akan menghambat gerakan fluida. Energi kinetik yang hilang akibat gesekan ini diubah menjadi panas. Itu sebabnya ketika suatu fluida yang cukup kental diaduk, akan terasa hangat. Untuk menentukan besar hambatan akibat kekentalan fluida ini, kita gunakan bantuan gambar seperti yang ditunjukkan, yaitu lapisan fluida ditempatkan di antara dua papan. Papan bagian bawah diam, dan papan bagian atas bergerak dengan kecepatan V. Lapisan fluida yang bersentuhan dengan papan bawah mempunyai kecepatan 0, sedangkan lapisan fluida yang bersentuhan dengan papan atas memiliki kecepatan V. Gaya gesekan fluida akan menghambat gerakan papan atas. Berdasarkan hasil eksperimen diperoleh bahwa gaya viskositas sebanding dengan luas bidang papan, yaitu A. Artinya semakin luas papan, semakin besar gaya viskositasnya. Gaya viskositas juga sebanding dengan kecepatan papan atas, yaitu V. Artinya semakin cepat fluida bergerak, makin besar gaya viskositasnya. Gaya viskositas juga berbanding terbalik dengan jarak antar keping, yaitu L. Artinya semakin besar jarak kedua keping, semakin kecil gaya viskositasnya. Secara matematis, gaya viskositas dinyatakan sebagai F sama dengan eta kali A kali V per L. Dengan eta adalah suatu konstanta yang dinamakan koefisien viskositas atau koefisien kekentalan. Satuan dari eta atau koefisien kekentalan ini dalam satuan standar internasional yaitu Newton kali second per meter pangkat 2. Dan jika dinyatakan dalam satuan CGS, dalam sistem CGS, satuan dari koefisien viskositas yaitu eta ini adalah Dyn kali second per centimeter pangkat 2, atau biasa juga disebut dengan poise. Sebagai catatan, koefisien viskositas dipengaruhi juga oleh suhu. Jika suhunya naik, viskositas cairan akan menurun dan sebaliknya. Dan koefisien viskositas juga dipengaruhi oleh tekanan. Jika tekanan naik, viskositas cairan semakin besar. Dan jika tekanan
turun atau berkurang, maka viskositas cairan semakin kecil. Pada bagian berikutnya kita akan mempelajari tentang hukum Stokes. Stokes menunjukkan bahwa suatu bola berjari-jari R yang bergerak dengan kecepatan V di dalam suatu fluida homogen akan mengalami hambatan sebesar F sama dengan 6pi kali R kali eta kali V. Dengan R adalah jari-jari bola, eta adalah koefisien kekentalan fluida, dan V adalah kecepatan bola. Hukum Stokes ini juga digunakan untuk menentukan muatan elektron dengan bantuan percobaan milikan ya. Yang kedua, digunakan juga untuk menjelaskan pembentukan awan. Yang ketiga, digunakan untuk menjelaskan mengapa kecepatan tetesan hujan lebih kecil dari kecepatan benda yang jatuh bebas. Berikutnya digunakan untuk menjelaskan ketika seseorang turun dengan menggunakan bantuan parasut. Jika fluida mengalir dalam sebuah pipa silinder yang berjari-jari dalam R dan panjang L, maka laju volume total atau disebut juga dengan debit diberikan oleh persamaan Poiseuille, yaitu dV dt sama dengan pi kali R pangkat 4 per 8 kali eta kali L kali P2 kurang P1 ya. Dengan dV dt adalah laju volume atau disebut juga dengan debit, satuannya meter pangkat 3 per second. Dan P1 dan P2 merupakan tekanan pada kedua ujung pipa. Berapa besar kecepatan suatu bola yang bergerak di dalam fluida yang kental? Misalkan sebuah bola dengan jari-jari R jatuh dalam fluida yang kental. Seperti yang ditunjukkan, gaya yang bekerja pada bola adalah gaya berat, yaitu W sama dengan mg, gaya apung Fa, dan gaya Stokes yaitu Fs. Ketika bola ini dijatuhkan, ia bergerak dipercepat. Namun ketika kecepatannya bertambah, gaya hambat akibat viskositas juga bertambah. Akibatnya pada suatu saat, bola mencapai keadaan seimbang, dan bola bergerak dengan kecepatan tetap yang disebut dengan kecepatan terminal. Pada kecepatan terminal ini, resultan gaya yang bekerja pada bola sama dengan 0. Maka berlaku resultan gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0, yaitu sama dengan Fs tambah Fa kurang Mg sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan Fs tambah Fa sama dengan M kali G. Karena Fs atau gaya Stokes itu sama dengan 6pi kali R kali eta kali V, dan gaya ke atas atau gaya apung itu sama dengan rho fluida kali G kali volume benda yang tercelup dalam fluida. Dalam hal ini volume benda, karena benda tercelup seluruhnya dalam fluida, dan berat benda itu sama dengan rho benda kali G kali V atau volume benda. Maka kita bisa tuliskan kembali menjadi 6pi kali R kali eta kali V ditambah rho F kali G kali V sama dengan rho B atau massa jenis benda dikali G kali V. Maka kita dapatkan kecepatan terminalnya sama dengan 2 kali R pangkat 2 kali G per 9 kali eta dikali rho benda kurang rho fluida. Dengan V adalah kecepatan terminal dari benda, R adalah jari-jari bola, eta adalah koefisien viskositas, rho benda adalah massa jenis bola, dan rho F ya, atau massa jenis fluida. Gambar menunjukkan grafik kecepatan terminal dari suatu benda yang bergerak dalam fluida yang kental. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Plat seluas 100 cm pangkat 2 diletakkan di atas permukaan atas minyak setebal 2 mm.
Koefisien viskositas minyak 15,5 poise. Gaya horizontal yang diperlukan untuk memindahkan plat dengan kecepatan 3 cm per second adalah, pada soal diketahui A atau luas permukaan plat itu sama dengan 100 cm persegi. Tebal minyak itu adalah L sama dengan 2 mm atau sama dengan 0,2 cm. Sedangkan koefisien viskositas dari minyak adalah 15,5 poise. Kecepatan untuk memindahkan plat itu sebesar 3 cm per second. Maka untuk mencari besarnya gaya horizontal yang diperlukan, kita gunakan rumus F sama dengan eta kali A kali V per L. K sama dengan 15,5 dikali 100 kali V-nya 3 bagi L-nya 0,2 atau F-nya sekitar 2,325 kali 10 pangkat 4 Dyn ya. Karena 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dyn, maka F ini jika kita natakan dalam Newton itu sebesar 0,2325 Newton. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah bola baja rho-nya 7,86 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik yang berdiameter 1 mm yang jatuh dalam gliserin. Jika koefisien viskositas gliserin dengan massa jenis gliserinnya 5220 kg per meter kubik adalah 1,41 Pascal second, maka kecepatan terminal bola dalam gliserin tersebut adalah, kita gunakan rumus untuk menentukan kecepatan terminal bola dalam gliserin adalah Vt sama dengan 2 kali R pangkat 2 bagi 9 kali eta kali rho bola kurang rho fluida, dalam hal ini gliserin, dikali gravitasi. Diketahui rho bendanya atau rho bola itu sama dengan 7,86 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sedangkan rho fluidanya atau rho gliserinnya itu 5220 kg per meter kubik. Dan eta atau koefisien viskositas dari gliserinnya 1,41 Pascal kali second. Sedangkan diameter dari bola adalah 1 mm, maka jari-jarinya sama dengan 0,5 mm atau sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Maka kecepatan terminalnya Vt-nya sama dengan 2 kali R pangkat 2 berarti 0,5 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2 bagi 9 kali 1,41 kali rho bendanya 7,86 kali 10 pangkat 3 berarti 7860 ya kilogram per meter kubik. Kayak ini 7860 dikurang 5220 dikali gravitasinya kita ambil 9,8, maka kita dapatkan Vt-nya sekitar 1,02 kali 10 pangkat minus 3 meter per second atau sama dengan 1,02 mm per second. Itu kecepatan terminal bola dalam gliserin.
Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sebuah bola kecil yang massa jenisnya 2600 kg per meter kubik dibiarkan jatuh ke dalam minyak yang massa jenisnya 950 kg per meter kubik dan memiliki koefisien viskositas 1,2 kali 10 pangkat minus 3 Pascal second. Dalam waktu 100 second, bola tersebut telah bergerak sejauh 83 cm. Jari-jari bola adalah, pada soal diketahui massa jenis bola Rho B sama dengan 2600 kg per meter kubik. Massa jenis dari fluida yaitu minyak adalah 950 kg per meter kubik. Koefisien viskositas minyak 1,2 kali 10 pangkat minus 3 Pascal second. Bola bergerak selama 100 second menempuh jarak H misalnya 83 cm atau 0,83 meter. Pada soal ditanyakan jari-jari bola R kecil. Untuk menentukan jari-jari bola, kita gunakan rumus kecepatan terminal Pt sama dengan 2R pangkat 2 per 9 kali eta kali rho benda kurang rho fluida kali gravitasi. Untuk kecepatan terminalnya kita gunakan rumus jarak dibagi dengan waktu atau sama dengan 0,83 bagi 100 atau VT nya sekitar 8,3 kali 10 pangkat minus 3 meter per second. Maka jari-jari bolanya adalah kita gunakan PT yaitu 8,3 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 2R kuadrat per 9 kali 1,2 kali 10 pangkat minus 3 kali 2600 kurang 950 kali 9,8 8,964 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 32.340 R pangkat 2. Maka R pangkat 2 sama dengan 2,772 kali 10 pangkat minus 9. Maka kita dapatkan R sama dengan akar dari 2,772 kali 10 pangkat minus 9 yaitu 5,26 kali 10 pangkat minus 5 meter atau sama dengan 0,0526 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ini merupakan awalan dari milimeter, maka R-nya sama dengan 0,0526 mm. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang keempat. Bola bulat kecil berdiameter 5 mm dilemparkan ke dalam sumur air dan bergerak dengan kecepatan terminal 10 cm per second. Mengingat bahwa viskositas air adalah 0,01 poise, maka kerapatan bola adalah, pada soal diketahui diameter bola adalah 5 mm atau sama dengan 0,5 cm. Maka jari-jari bola sama dengan 0,25 cm. Kecepatan terminal bola itu 10 cm per second. Koefisien viskositas air 0,01 poise. Kita gunakan percepatan gravitasi 9,8 meter per second pangkat 2 atau sama dengan 980 cm per second pangkat 2, dan massa jenis air atau rho fluida itu sama dengan 1 gram per cm kubik. Maka
Kerapatan bola atau massa jenis bola kita cari dengan menggunakan rumus kecepatan terminal bola itu sama dengan 2R pangkat 2 bagi 9 kali eta kali rho benda kurang rho fluida dikali gravitasi. 10 sama dengan 2 kali 0,25 kuadrat dibagi 9 kali 0,01 dikali rho benda kurang 1 kali 980. K sama dengan 0,9 sama dengan 2 kali 0,25 kuadrat kali 980 kali rho benda kurang 1. Nah, 0,9 sama dengan 122,5 kali rho benda kurang 1. Maka rho benda kurang 1 sama dengan 7,34 kali 10 pangkat minus 3 atau rho bendanya sama dengan 1,00734 gram per cm kubik atau sama dengan 1007,34 kg per meter kubik. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kelima. Bubuk yang terdiri dari partikel berbagai ukuran diaduk dalam bejana berisi air setinggi 10 cm dengan asumsi partikel berbentuk bola. Tentukan ukuran partikel terbesar yang akan tetap berada dalam adukan setelah 1 jam. Massa jenis bubuk yaitu rho B sama dengan 4 gram per cm kubik atau 4000 kg per meter kubik. Koefisien viskositas air yaitu 0,01 pois itu sama dengan 10 pangkat minus 3 Newton kali sekon per meter kubik. Waktu 1 jam T nya atau 3600 second dan kedalaman 10 cm atau 0,1 meter. Ditanyakan ukuran partikel berarti jari-jari partikel R. Ini kita cari dengan menggunakan rumus kecepatan terminal sama dengan 2R kuadrat per 9 kali eta kali rho benda kurang rho fluida kali gravitasi. Dengan kecepatan terminalnya sama dengan H per T sama dengan 0,1 bagi 3600 meter per second. Maka ini 0,1 per 3600 sama dengan 2R kuadrat bagi 9 kali 10 pangkat minus 3 kali 4000 kurang 1000 kali 9,8 tahu 2,5 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan 2R kuadrat kali 29.400. Tahu R kuadratnya sama dengan 4,25 kali 10 pangkat minus 12 atau R sama dengan 2,06 kali 10 pangkat minus 6 meter. Tahu sekitar 2,06 mikrometer. Oke, kita lihat soal yang keenam. Sebuah tabung kapiler dengan diameter 2 mm dan panjang 20 cm dipasang secara horizontal ke bejana yang diisi alkohol dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik.
Kedalaman pusat tabung kapiler di bawah permukaan bebas alkohol adalah 30 cm. Jika viskositas alkohol adalah 0,12 pois, volume alkohol yang akan mengalir dalam 5 menit adalah, pada soal diketahui diameter tabung adalah 2 mm atau 0,2 cm. Maka jari-jari tabungnya 0,1 cm. Panjang tabung L 20 cm. Massa jenis alkohol 0,8 gram per cm kubik. Kedalaman dari tabung hanya sama dengan 30 cm. Koefisien viskositasnya 0,12 pois. Waktu 5 menit atau 5 kali 60 detik. Kita pakai gravitasinya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat atau 980 cm per second pangkat 2. Untuk menentukan volume alkohol selama 5 menit, kita gunakan rumus V per T atau debit sama dengan P kali delta P untuk perubahan tekanan dikali R pangkat 4 bagi 8 kali eta kali L. Jadi V per T nya itu 5 kali 60 itu sama dengan Pi kali perubahan tekanannya itu kita pakai rho GH kali R pangkat 4 bagi 8 kali eta kali L, atau sama dengan Pi kali rho nya 0,8 dikali G nya 980 dikali R nya 0,1 pangkat 4 bagi 8 kali eta nya 0,12 dikali L nya 20 cm. Maka kita dapatkan V nya sama dengan 0,385 cc per second dikali 5 kali 60 second ya, atau V nya sekitar 115,5 cc atau cm kubik. Jawabannya A.